Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Wahyu Dwi Herawati nantinya akan sebagai coach dan rekan saya Dwi Ayudian Pasya yang nantinya akan sebagai coachee ingin melakukan praktek coaching dengan permasalahan kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang konsentrasi dan minat belajar murid yang kurang dalam pembelajaran sehingga sulit memahami materi yang disampaikan. Adapun tujuan dari coaching kali ini yaitu dapat menemukan uh, solusi untuk meningkatkan perhatian konsentrasi murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan dengan baik. Nah, Bisa dimulai Bu Hera. ya, monggo, Budian. Assalamualaikum Bu Hera, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, kabar baik, Budian. Gimana, Budian? Kabarnya juga baik kan? Iya Bu, kabar saya juga baik. Ada apa ini, Budian? Tumben. Sepertinya ada yang ingin diceritakan ya? Iya ini Bu Hera, apa Ibu ada waktu? Tentu saja ada. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Budian? Ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan dengan Bu Hera. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya Bu? Dengan senang hati, Budian. Silahkan cerita dan berbagi. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan mencerahkan Budian serta Ibu nantinya bisa lega setelah bercerita. Iya Bu Hera, terima kasih ya Bu sebelumnya. Budian ingin cerita masalah tentang apa? Kira-kira apa yang Budian harapkan setelah bercerita? Begini Bu, saya ingin mendapat solusi untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, tentu saja, Bu. Silahkan diceritakan. Saya senang bisa mendengar dan berbagi solusi dengan Budian. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya itu seperti apa ya, Bu ya? Iya, permasalahannya terjadi di kelas saya, Bu, dengan murid-murid. Permasalahan dengan murid-murid Budian, memangnya murid-murid Budian ada apa? Begini, Bu, di dalam kelas saya ada beberapa murid yang mengalami kesulitan terhadap pelajaran yang saya sampaikan, sehingga tidak fokus pada pelajaran. Jadi, Budian sangat gelisah ya, karena ada beberapa murid yang mengalami kesulitan belajar di kelas dan tidak fokus. Iya, betul, Bu Hera. Mungkin bisa Ibu Dian ceritakan, seperti apa kondisi belajar anak yang mengalami kesulitan belajar dan tidak fokus tersebut? Jadi ada murid saya saat pelajaran yang masih sering bermain sendiri atau bahkan melamun. Ada juga murid yang pemahamannya lambat karena minat belajarnya kurang, sehingga mudah lupa jadi harus mengulang-ulang materi terus. Akan tetapi itu kan jadi membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Oh, begitu. Menurut Budian, apa kira-kira yang menjadi penyebabnya sehingga murid-murid ini mengalami kesulitan belajar dan tidak fokus seperti yang Ibu Dian ceritakan ini itu tadi? Iya Bu, menurut saya penyebabnya ada beberapa faktor Bu Ira. Di antaranya suasana belajar yang kurang mendukung, motivasi belajar yang kurang, serta penyampaian materi yang belum sesuai dengan gaya belajar murid. Kira-kira harapan murid yang seperti apa ini yang Ibu Dian inginkan? Harapan saya Bu, murid-murid saya bisa paham dengan pelajaran yang saya sampaikan, bisa konsentrasi dengan dan memiliki antusias dalam pembelajaran dan tidak hanya melamun atau menggeleng saat ditanya pemahamannya tentang materi. Oh, seperti itu. Terus, jika Budian sudah mengetahui penyebabnya dan Budian juga mempunyai harapan lebih kepada murid-murid Budian,
Kira-kira ada rencana tidak untuk mengatasi penyebab tersebut supaya harapan Budian dapat terwujud? Ada sih Bu, saya sudah beberapa kali melihat praktek baik di komunitas KKG saya. Di sana saya melihat penerapan pembelajaran berdiferensiasi oleh teman-teman saya, di mana pembelajaran berdiferensiasi tersebut tidak hanya dilakukan satu metode saja di setiap pelajaran, namun dilakukan beberapa metode sesuai dengan gaya belajar anak. Sehingga anak itu belajar sesuai dengan gayanya masing-masing. Akhirnya anak-anak senang dan kemudian fokus dalam pelajarannya. Wah, sepertinya pembelajaran berdiferensi ini sangat baik ya jika dilakukan dan bisa mengatasi permasalahan Budian. Sekarang kira-kira langkah-langkah apa yang ingin Budian lakukan supaya pembelajaran berdiferensi ini bisa diterapkan di kelas Budian? Terlebih dahulu saya akan menyusun modul ajar berdiferensiasi. Kemudian saya akan konsultasi dengan kepala sekolah. Namun sebelumnya saya juga akan melaksanakan tes awal diagnosis terlebih dahulu supaya saya dapat gaya belajar dari masing-masing murid. Selain itu, saya juga akan kreatif menggunakan media dan metode yang menyenangkan supaya murid tertarik dan senang mengikuti pembelajaran saya. Misalnya saja murid-murid disuruh diskusi kelompok atau tutor sebaya, bermain peran, dan belajar memanfaatkan lingkungan sekitar. Wah, langkah yang sangat bagus ya Budian ya. Memang dengan pembelajaran yang menyenangkan membuat murid-murid tidak akan cepat bosan dan bisa lebih berkonsentrasi karena minat terhadap pembelajaran meningkat. Selain itu, tutor sebaya juga dapat membantu meningkatkan pemahaman murid. Lalu, kira-kira kapan ini Budian pembelajaran berdiferensiasi ini akan dilaksanakan? Saat awal tahun pelajaran, sekitar 1 bulan ke depan, Bu. Oh, kemudian kira-kira apa ini komitmen Budian terhadap rencana menyelesaikan masalah yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan melaksanakan secara berkelanjutan sampai terlihat perubahan atau peningkatan yang terjadi dalam diri murid-murid saya. Siapa saja yang dapat ikut berperan dalam melaksanakan solusi dari permasalahan Budian ini? Dukungan dari kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan sejawat, juga komunikasi aktif dengan orang tua. Oh, jadi berkolaborasi ya? Bagus sekali nih rencana Budian. Berarti ke depannya agar siswa bisa berkonsentrasi dan lebih memahami materi, Budian akan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya yang menyenangkan dan kreatif, serta kolaborasi dengan guru maupun orang tua ya, sehingga bisa maksimal hasilnya. Ya, betul Bu, sehingga bisa sama-sama memberikan motivasi dan bimbingan terhadap diri murid dalam belajar. Baik, Budian. Dari pembicaraan kita ini, bagaimana ini perasaan Budian sekarang? Ya Bu, alhamdulillah lebih lega Bu karena sudah berbagi cerita dengan Bu Hera dan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan saya ini. Alhamdulillah, kalau begitu Budian, saya rasa pembicaraan ini sungguh luar biasa. Saya harap Budian bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Budian. Iya Bu, insya Allah saya akan melaksanakan dengan penuh semangat dengan membimbing murid-murid saya. Baik Bu, kira-kira adakah hal yang lain yang ingin Budian bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu Hera untuk masalah saya. Terima kasih banyak Bu untuk waktu yang diberikan kepada saya. Iya Budian, sama-sama. Baik Bu, kalau begitu saya ke kelas dulu ya Bu ya. Silakan Bu. Demikian adalah praktek kucing yang disampaikan dari kelompok 2 dengan topik permasalahan kesulitan belajar. Kemudian praktek yang kedua akan dilaksanakan oleh Bu Dian Ayu Pasya. Berhenti dulu ya.